Naku terbangun mengingat Ai diambil oleh Digu dan meneriakkan namanya, membangunkan anak-anak bersamanya. Hanya saja mereka mendengar ambulans datang dan berpikir Digu telah kembali dengan Mai. Anak-anak berlari keluar dan mengelilingi Digu dan pertanyaan tentang kondisi Mai. Dia meyakinkan mereka Mai dengan baik. Lalu dia melihat Naku lewat jendela. Digu mengatakan bahwa ia harus menyembuhkan gadis ini dan mengurangi ketegangan Mai. Dia membebaskan Naku dan membawanya ke van. Naku duduk di van dengan rela berpikir dia membawanya ke Mai. Anak-anak mencoba menghentikannya, tapi dia mengabaikan mereka dan mengusirnya. Anak-anak memutuskan mereka tidak akan berbicara dengan Digu jika sesuatu terjadi pada Naku. Digu membawa Naku ke rumah sakit jiwa dan menjelaskan kondisi Naku kepadanya. Dokter memberinya formulir yang ia mengisi dan sipir membawa Naku pergi. Digu meminta dokter untuk mengurus Naku dan tidak memikirkan uang, dia akan mengatur saat pergi keluar. Digu melihat kondisi-kondisi pasien yang menyedihkan dan bagaimana pengawalnya menganiaya mereka. Dia mulai meragukan keputusannya, dan mengingat konvoi dengan Mai tentang mengirim Naku ke rumah sakit jiwa, bagaimana anak-anak mendapat serangan untuk Naku. Dia melihat seorang gadis menangis untuknya Ai, dia membayangkan Naku di tempatnya, dan memutuskan untuk membawanya kembali. Dia kembali dan meminta kamar Naku. Naku termasuk di antara beberapa pasien lainnya dan mereka menggodanya, dia membebaskan Naku dari mereka. Dokter menghentikannya saat dia membawa Naku bersamanya. Tapi dia mengabaikannya dan mengatakan tidak ada yang bisa disembuhkan di tempat ini. Bahkan orang normal pun akan gila di sini dan membawanya kembali. Dalam perjalanan keluar Naku bertanya padanya apakah dia akan membawanya ke Ai. Dia menjawab bahwa dia membawanya pulang ke rumah dan Ai telah pergi keluar dan akan kembali keesokan harinya. Dia menempatkan Naku di van. Anak-anak marah dengan Digu. Digu membawa kembali Naku. Naku keluar dari van dan bertanya tentang Mai. Anak-anak senang dan lari padanya. Orang Basti protes membawa kembali Naku ke Basti, karena mereka menganggapnya bertanggung jawab atas kesehatan Mai yang sakit. Tapi Digu terkunci pada mereka dan berkata bahwa mereka harus khawatir untuknya, dia akan merawatnya dan dia tidak sadar akan kondisi Mai. Orang-orang pergi jalan mereka, dan Digu membawa Naku ke dalam sebuah ruangan, memiliki botol bir kosong dan papan carom. Naku mulai mencari Mai. Digu mengatakan Mai telah pergi keluar, dan segera kembali, dan memintanya untuk tidur. Tapi Naku mengatakan bahwa dia takut tidur sendirian. Digu setuju untuk tinggal di sana bersamanya. Naku tidur sementara Digu duduk di sana sambil minum marjan. Anak-anak mengintip di jendela. Digu meminta mereka untuk masuk. Digu bertanya mengapa mereka menonton seperti itu. Dia tidak akan menyakitinya. Naku memberitahu anak-anak Digu menyelamatkannya dari wanita gila. Mereka berterima kasih padanya dan kemudian mereka bertanya bagaimana Naku akan hidup dalam koli lusuhnya. Digu meminta mereka untuk menghentikan omong kosong dan tidurnya. Naku meminta air. Digu memberinya bir. Saat anak-anak protes, dia membawa air untuk mereka dan meminta mereka untuk mengelola tanpa gelas. Naku memperhatikan beberapa tanaman di dekat jendela dan membawa salah satu cuti. Dia ingat bagaimana Data memberinya air dan memberi anak-anak air dengan cara yang sama. Dia juga bertanya kepada Digu jika dia menginginkan beberapa tapi dia menolak. Di PN polisi ingin mencari Kala karena mereka menduga mereka terlibat dalam kegagalan narkoba. Protes Baji. Tapi Ai menghentikannya dan mengatakan kepada inspektur bahwa dia salah informasi karena Data membenci narkoba. Dia menyalahkan orang di balik kemasyhuran Tasya untuk menyebarkan desas-desus semacam itu. Tapi mereka bilang mereka harus mencari tugas mereka. Saat itulah Nana Supriyatna datang ke sana dan memberitahu mereka tidak bisa mencari Patil Niwas tanpa surat perintah, dan dia meyakinkan mereka bahwa mereka salah informasi dan jaminan Patil Niwas tidak terlibat dalam hal seperti itu. Inspektur setuju dan dia mengatakan bahwa dia tidak akan menganggapnya ringan saat Patil Niwas hampir kehancuran. Setelah mereka pergi Nana Supriyatna bertanya-tanya siapa pengkhianat ini, dan mulai menyalahkan Baji dan Sudarsono karena tidak bertanggung jawab. Sudar dan Baji mencoba memberikan penjelasan tapi Nana tidak menerimanya. Baji meyakinkan dia akan menemukan si pengkhianat, dan akan keluar dari pagal Niwas, saat Nana Supriyatna menghentikannya. Dia memanggil seseorang dan meminta untuk mengatur pertemuan mengenai pagal Niwas, maka dia bilang dia sendiri akan bertanggung jawab atas pagal Niwas sekarang.
dan berjanji dia akan menghentikan semua elemen yang sakit. Setelah dia pergi, Ai berteriak meminta data untuk kembali saat rakyatnya dan kerajaannya berada dalam bahaya. Digo menjenguk Mai ke rumah sakit. Dia merobek plat buah dari teman setengah matang dan memberi makan buah ke Mai, dan Mai sangat senang melihatnya seperti ini. Tapi khawatir dengan apa yang terjadi pada Naku. Digo mengatakan bahwa saya belum mengikatnya dan dia ada di koli saya dengan pesta cabai. Mai senang. Mai mengatakan kepadanya bahwa sekarang dia adalah tanggung jawabmu, dan Digo mengatakan bahwa aku tidak bisa menahannya. Mai mengatakan kepadanya bahwa Batsyah telah memberitahunya, Anda membawanya ke rumah sakit jiwa tapi kemudian membawanya kembali. Digo memiliki kilas balik dari apa yang telah terjadi di rumah sakit dan mengatakan bahwa dia tidak dapat meninggalkannya di sana. Mai dan Batsyah saling memberi isyarat dan tertawa, dan Digo menjadi sadar, dan Mai mengatakan kepadanya berapa banyak yang telah Anda ubah. Digo mendapat telepon dan dia kabur. Dia menginstruksikan temannya yang setengah matang untuk membuat bekal apel Mai dari makanan mata dan anak-anak dan pergi, dan Mai memerhatikannya pergi dan mengatakan bahwa betapa dia telah berubah. Rups dan Sudartono berjalan di PN dan Rups mengatakan bahwa setelah data hilang semuanya berubah. Polisi memasuki rumah ini. Suits menyalahkannya pada Baji. Dia mengatakan bahwa jika Patilwadi berada di bawah kendalinya, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang di bawah Nana Supriyatna, dan Rups mengatakan kepadanya bahwa Nana telah memberinya kesempatan. Suits dan Rups sedikit membantah hal ini, dan kemudian Rups mengatakan bahwa Kala bisa berada di belakang ini, dan Suits tiba-tiba berubah seperti seekor cacing kremi Dina bujur di atap timah panas. Oh, celana saya terbakar. Dia mulai berbicara dengan dirinya sendiri dengan Rups bahwa Kala tidak bisa melakukan itu. Rups bertanya kepadanya alasannya dan mengatakan bahwa mengapa dia begitu afraid, dan itu berarti dia bersama Kala atau dia takut pada Kala. Sudarsono menjadi basah di belakang telinga dan berjalan pergi dengan mengatakan bahwa jangan membuat sakit mahku kambuh lagi. Anak-anak di luar rumah Digo dan berbicara dengan Batsyah tentang makanan, dan mereka masuk ke dalam tempat Naku telah membalikkan seluruh rumah. Mereka bertanya padanya apa yang dia lakukan, dan dia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di rumah dan dia lapar sedang mencari makanan. Anak-anak mengatakan kepadanya bahwa ini adalah koli Digo. Naku terus mengomel tentang bagaimana dia biasa menyiapkan oseng kangkung untuk data. Dua mobil putih datang dan saling bentrokan satu sama lain. Digo memanjat ke bawah dan melakukan banyak kucing berjalan menuju mobil yang ganteng. Digo meminta maaf dan memanjat mobil dan mengatakan maaf karena terlambat 2 menit. Nana S meletakkan tangannya di pipi Digo dan mengatakan bahwa tidak masalah. Digo mengatakan bahwa Anda menelepon saya setelah beberapa hari. Dan Nana S mengatakan bahwa saya mempunyai beberapa pekerjaan untuk Anda, dan Digo mengatakan bahwa saya telah belajar dari Anda. Digo mengatakan bahwa pekerjaan Anda akan selesai. Nana S memperingatkan bahwa ia memiliki kewaspadaan keamanan yang tinggi di rumahnya, tapi Digo mengatakan bahwa itu gampang dan bisa diatasi. Digo mengatakan bahwa hubungan kita bukanlah tentang uang dan mengambil tangan Nana S dan meletakkannya di atas kepalanya. Nana S mengatakan kepadanya bahwa aku sangat menyukaimu. Digo keluar dari mobil dan berjalan kembali ke ambulansnya. Naku berkeliaran di sekitar rumah dan melihat botol bir memiliki kilas balik untuk mencoba menghentikan Data minum, dan Data mendorongnya keluar dari ruangan. Data menghancurkan botol setelah Subs kabur, dan mengatakan bahwa dia akan membuang semuanya. Dia mulai menuang bir keluar jendela dan Digo masuk dan melihat Naku dalam tindakan itu dan marah dan membawanya kemudian menegurnya. Naku mengatakan bahwa bir itu buruk dan saya tidak membiarkan Sab minum. Anak-anak masuk ke dalam mendengar teriakan dan Naku mengulangi hal yang sama, dan Digo semakin marah dan mengatakan bahwa seharusnya aku mengikatmu. Apakah kamu tahu kenapa aku minum? Dia bilang dia minum karena tanpa minum dia tidak bisa tidur, dan dia menendang kotak ke samping dan berjalan ke sebuah suits. Naku datang ke sana dan bertanya padanya bahwa kamu lapar. Saya telah memasak oseng kangkung untuk Anda. Anda makan sehingga Anda tidak akan marah. Anak-anak tersenyum dan Batsyah mengatakan bahwa lihatlah. Dia sangat peduli. Digo melunak sedikit tapi mengatakan bahwa dia tidak bisa makan, dia perlu pergi kerja dan memberitahu Batsyah untuk bersiap-siap. Batsyah bertanya kepadanya apakah akan membiarkan gadis ini sendirian. Digo menatap Naku sambil memikirkan sesuatu. Digo mengendarai ambulans dan temannya yang setengah matang duduk di sampingnya. Digo mengatakan kepadanya bahwa hari ini tidak ada daba yang terlihat dan saya lapar.
Batsyah mengatakan bahwa saat dia memberi makanan untukmu, kamu menyangkal, dan sekarang kamu lapar. Nakku sedang duduk di sampingnya sambil tersenyum. Batsyah mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat sangat bahagia. Teman setengah yang dipanggang tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia bahagia karena dia mengira bahwa kita telah membawanya untuk berkendara, tapi kita datang untuk bekerja. Dia bertanya kepada Digo apa yang akan mereka lakukan. Digo menghindari jawaban dan mengatakan bahwa dia lapar. Dan Naku mengeluarkan combro itu dan memberikannya kepadanya bahwa dia telah membawanya untuknya. Digo mengambilnya dengan enggan dan memakannya.